Dalam kehidupan sehari-hari, makro hidup selalu membutuhkan air, termasuk manusia. Kita sangat membutuhkan air bersih untuk berbagai kegiatan, antara lain minum, mandi, mencuci, dan bahkan memasak. Salah satu air bersih adalah tidak tercemar. Lalu, bagaimana kita mengetahui bahwa air tersebut tidak tercemar ataupun tercemar? Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak video berikut ini. Air bisa dikatakan tercemar apabila air itu sudah berubah, baik warna, bau maupun rasa. Sesuai dengan hasil penelitian ilmuwan, air yang tercemar memiliki keasaman yang berbeda dengan air yang tidak tercemar. Asal dari pencemaran air itu dari beberapa polutan, misalnya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain yang ada di dalam air. Akibatnya kualitas air sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi secara normal atau tidak bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Air sangat rentan terhadap polusi. Hal ini dikarenakan karena air sebagai pelarut universal, sebab mampu melarutkan lebih banyak zat daripada cairan lain yang ada di bumi ini. Nah, pencemaran air mengakibatkan krisis air tawar, mengancam berbagai sumber-sumber air minum dan kebutuhan penting lainnya, tentunya bagi manusia dan makhluk lain yang lainnya. Jadi kita tahu ya bahwa polusi air itu merupakan polusi akibat pelepasan zat, itu bisa ke dalam air tanah ataupun ke danau, sungai, muara ataupun lautan, dan titik-titik di mana zat itu mengganggu penggunaan air yang bermanfaat untuk ekosistem. Menurut sumbernya, pencemaran air dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu sumber langsung dan sumber tidak langsung. Sumber langsung adalah pencemaran air yang secara langsung, jadi pelepasan polutan berupa limbah atau produk sampingan yang berbahaya ke sumber air terdekat tanpa ada pengolahan, misal dari limbah rumah tangga. Nah, yang kedua ada sumber tak langsung, yaitu sumber yang dimana pelepasan polutan atau bahan pencemaran yang masuk ke badan air melalui air tanah atau atmosfer seperti yang terjadi di atmosfer, yaitu hujan asam. Air dapat tercemar oleh berbagai macam zat, termasuk mikroorganisme patogen, limbah organik yang dapat membusuk, herbisida tanah, bahan kimia beracun, dan endapan. Nah, beberapa polutan air yang sering ditemui adalah pertama limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Yang pertama kita akan membahas dari limbah industri. Limbah industri adalah di mana air limbah dari hasil pengolahan industri ini justru cenderung mengandung zat berbahaya. Biasanya industri dari pabrik yang dalam skala besar itu paling banyak menghasilkan yang namanya polutan. Pencemaran air irigasi yang ada di Desa Silutung ini pada dasarnya dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor antropogenik atau aktivitas manusia dan faktor alamiah. Faktor antropogenik itu adalah faktor limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga berasal dari hasil kegiatan perumahan, perkantoran, pasar, dan ataupun rumah makan. Selain itu, aktivitas pertanian juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pencemaran irigasi yang ada di Desa Silutung. Penggunaan pupuk kimia, pestisida secara berlebihan itu menyebabkan terjadinya limpasan zat kimia ke badan air. Nitrat dan fosfat yang terkandung dalam pupuk dapat memicu eutrofifikasi, yaitu pertumbuhan alga secara berlebihan yang mengganggu keseimbangan ekosistem perairan. Dan kita perlu tahu dampak akibat pencemaran air. Polusi air dapat menimbulkan berbagai dampak negatif tidak hanya pada manusia, tetapi juga pada lingkungannya.
Terdapat beberapa dampak pencemaran air, di antaranya penyakit pada manusia, kerusakan ekosistem, eutrofikasi, dan bahkan gangguan pada rantai makanan. Nah, yang pertama adalah penyakit manusia. Minum atau mengkonsumsi yang tercemar akan berakibat buruk pada kesehatan. Air yang tercemar dapat menyebabkan penyakit seperti tifus, kolera, dan berbagai penyakit lain. Nah, yang kedua adalah kerusakan ekosistem yang sangat dinamis dan merespon perubahan lingkungan. Polusi air dapat menyebabkan seluruh ekosistem rusak jika dibiarkan tidak terkendali. Nah, dan yang ketiga ada eutrofikasi. Eutrofikasi ini adalah masuknya bahan kimia dalam badan air yang mendorong pertumbuhan alga. Nah, alga ini akan membentuk lapisan di atas irigasi dan dapat mengurangi oksigen dalam irigasi. Dampak yang keempat yaitu gangguan rantai makanan. Polusi air akan menyebabkan dampak negatif pada rantai makanan yang ada di dalam irigasi. Nah, ketika polutan dalam air dikonsumsi oleh hewan air yang kemudian dikonsumsi oleh manusia. Nah, bagaimana dengan pencegahan pencemaran air? Nah, cara terbaik untuk pencegahan pencemaran air dalam skala besar adalah dengan mencoba mengurangi efek berbahaya. Ada pula perubahan kecil yang bisa kita lakukan sebagai manusia untuk melindungi diri dari kemungkinan kelangkaan pasokan air di masa depan. Nah, beberapa upaya yang bisa kita lakukan diantaranya adalah hemat air. Pemborosan air merupakan masalah utama di dunia ini. Manusia mulai memahami hal ini ketika pasokan air mulai menipis. Dengan pemahaman menghemat air ini akan memberi dampak yang sangat besar terhadap pencemaran air tersebut. Kemudian yang kedua adalah pengolahan limbah yang lebih baik. Pengolahan limbah berupa misalnya rumah tangga sebelum dibuang ke badan air atau ke irigasi itu bisa membantu mengurangi polusi air. Pertanian atau industri lain dapat menggunakan kembali air limbah ini dengan mengurangi kandungan racunnya. Kemudian yang ketiga, menggunakan produk ramah lingkungan. Penggunaan produk ramah lingkungan maksudnya adalah menggunakan produk-produk yang mudah larut dan tidak terus menjadi polutan bagi manusia. Nah, dalam mengenani limbah baik bentuk limbah padat maupun cair, maka kita akan tetap menggunakan prinsip ekologi yang dikenal dengan 4R. Apa 4R itu? 4R itu adalah recycle, reduce, reduce, dan repair. Sedangkan dari sisi sosial, peningkatan literasi lingkungan masyarakat menjadi kunci utama dalam mengurangi pencemaran. Edukasi tentang pentingnya menjaga kualitas air serta dampak pencemaran perlu dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang menekankan keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungannya.